aku dapat giveaway salah satu dari Deutsche Kurs, lembaga kursus. Kebetulan itu lembaga kursusnya yang resmi. Iya, mereka mengadakan kayak anniversary gitu 1 tahun. Aku ikut, aku repost, aku repost, aku juga di interview. Kebetulan aku menjadi salah satu kandidat yang terpilih mendapatkan beasiswa les bahasa Jerman sampai level A2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya aku. Sekarang aku nggak sendiri loh, ada yang lainnya. Ini teman-teman aku. Halo. Hai. Sekarang kita lagi di Kun dan aku ada acara ya. Kita udah janjian mau bikin video. Jadi kemarin tuh ada yang bilang, ada yang request, Kak tolong dong bahas tentang biaya au pair awal ke Jerman kayak gitu. Jadi ini aku udah ada narasumbernya berdua ini. Sebelum kita lanjut, aku perkenalannya dulu. Halo, aku Deti, aku au pair di Dortmund. Dia tuh au pair dari mantan GF aku. Iya, jadi aku transferan dari Braunschweig ke Dortmund. Aduh, transfer dia. Itu dari Indonya tuh kakak dari daerah mana? Aku dari Banten. Dari Banten. Hai, aku au pair juga saat ini di Monheim am Rhein. Aku dari Jakarta. Dari Jakarta. Apa dari mana tadi? Monheim am Rhein. Itu di mana? Itu ini ada di tengah-tengah sih antara Köln dan Düsseldorf. Jadi kayak kita tetanggaan. Iya, tetanggaan. 5 kilo doang. 5 kilo doang kalau pakai sepeda. Oke. Dan ini MC-nya siapa ini? Perkenalan diri. Bukan MC, aku mah kameramen dong. Kameramen. Oke, kameramen. Oke, aku Winda, aku juga au pair di sini, di Unterlinden tepatnya. Gak usah, nggak apa-apa. Di sini. Malu in frame. Udah lanjut aja. Sekarang kita bahas yang pertama, kita tanya dulu saudari Deti. Jadi Deti sama Monik itu beda. Ini dia kan dari Banten dan dia tuh jadi di Jakarta. Kita kenal pasti juga beda. pas di sini. Iya, perkenalkan aku di sini kita nggak kenal sama sekali sebelumnya. Iya, jadi yang aku mau tanyain tuh nge-share video ini dari buat kalian semua tuh tentang biaya ya. Jadi pas pertama kursus bahasa itu di mana? Oke. Mungkin aku langsung ceritain aja ya step-stepnya gimana dia bisa au pair di sini, tapi secara mandiri ya, nggak pakai agen. Kan banyak banget di Indonesia yang pakai agen. Termasuk aku pakai agen. Iya, kalau aku mandiri. Pertama aku tuh kena au pair dari tahun 2017-2018 udah searching. Ya. Kebetulan aku masih kuliah, jadi aku nunda untuk au pair. Jadi aku menggali informasi mengetahui au pair itu apa, terus rincian biaya. Nah, Bentar, kakak itu tadi kan kuliah ya, kakak itu ngambil kuliah jurusan apa? aku kuliah jurusan psikologi, terus aku kuliah sambil kerja, karena kuliah sambil kerja juga jadi ngumpulin uang, nyari tahu biayanya, sampai akhirnya ternyata les bahasa Jerman di Indonesia itu cukup mahal. Iya bener. Dan banyak banget agen bertebaran di mana-mana dan kita nggak tahu. Dan kita juga harus tahu yang mana yang valid. milih agen mana yang benar-benar resmi dan tidak resmi gitu. Ya, dan banyak banget info-info yang mengatasnamakan beasiswa, tapi ternyata berbentuk abal-abalan, jong. Ya, jadi menurut aku lebih buat teman-teman yang mau punya cita-cita au pair ke Deutschland, lebih baik gali informasi sebanyak-banyaknya dan secara mandiri, karena mandiri itu lebih baik. Iya benar. Gampang. Iya benar. Dan sekarang banyak banget les-les yang lebih murah. Nah, sekarang aku tahu tuh les-les banyak banget yang lebih murah. Nah, itu kan aku udah tanya ya tentang kursus bahasa Jerman. Sekarang mengenai biaya, dari biaya pas awal sampai berangkat itu kakak ngeluarin. Sebenarnya kalau biaya itu tergantung masing-masing orang ya. Kebetulan aku bahasa Jerman, karena aku sering gencar banget nyari informasi dan aku adalah bukan orang yang cukup punya uang di orang dari Indonesia. Aku orang yang kurang beradab gitu. Aku cari beasiswa, aku cari kayak les bahasa gratis, aku cari pokoknya bagaimana aku bisa mendapatkan yang gratis. Dan kebetulan aku dapat namanya giveaway. Iya. Sih aku dapat
dapat giveaway salah satu dari Deutsche Kurs, So tempat itu dari Deutsche lembaga kursus. Kebetulan Itu mereka lembaga khususnya yang ya, resmi. ya mereka mengadakan kayak anniversary gitu 1 tahun. Aku ikut, aku repost, aku repost, aku juga di interview. Kebetulan aku menjadi salah satu kandidat yang terpilih mendapatkan beasiswa les bahasa Jerman sampai level A2. Dan kalau misalnya aku bayar itu sebesar 12 juta. Kalau di Deutsche Kurs itu ya 12 juta dan pengurusan au pair-nya juga 12 juta. Jadi total 24 juta. Ya. Tapi sebenarnya ada beberapa tempat kursus yang menurut aku masih lumayan. Aku nggak mau sebutin tempat kursusnya karena takutnya aku disangka promosi. Salah satu tempat kursus di Jakarta dan itu terpercaya itu kisaran 1 juta atau sampai 2 juta per level. Iya. 2 juta per level. Iya, itu masih menurut aku masih worth it ya. Dan ada Itu cuman kursusnya aja 2 kursusnya juta aja. per level. Iya. Sekitar 2 juta 1 sampai 2 juta atau sampai 5 juta. Paling mahal, paling mentok per kursus itu yang menurut aku worth itu 5 juta per level. Menurut aku tergantung tempat, tergantung fasilitas, tergantung waktu dan tergantung apa yang mereka berikan kepada muridnya. Dan itu 5 juta itu 2 juta atau sekitar 5 juta paling mahal itu udah termasuk buku-buku dan ujian atau ujian bayar enggak. lagi? Itu ujian bayar lagi. Ujian bayar lagi sendiri. Iya, itu menurut aku udah worth it gitu. Tapi karena aku mencari yang lebih murah menurut aku tipsnya adalah gali informasi sebanyak-banyaknya. Iya. Nah, ini patut dicontoh banget sih Kakak Deti ini. Dia tuh orangnya tuh jadi gak pantang menyerah, selalu mencari informasi dan selalu bertanya. Dia tuh karakternya kayak gitu. Aku salut banget sama si kakak ini. Dari pertama aku kenal sama dia juga, dia tuh kan dia tanya-tanya tentang keluarga mantan keluarga aku kan. Dia tuh nanya-nanya dan aku udah tanda-tanya di situ, ini orang beda nih, pasti udah lebih dewasa dan pemikirannya itu lebih panjang gitu loh. Dan ini tuh buat kalian tuh bisa juga mendapatkan beasiswa, cari informasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Banyak banget tempat kursus yang menyediakan magang. Saya kita magang di tempat kursus itu dan mereka akan membebaskan biaya kursus buat kalian dan bahkan difasilitasi untuk berangkat ke Jerman dicarikan agentur seperti agentur lah. Pokoknya kalian harus banyak-banyak cari informasi karena kalau dari kita sendiri kalau kita nggak mau nyari informasi kita nggak bakalan. Jadi intinya kakak tuh Aku nggak bayar sama sekali untuk kursus. Cuman kakak ngeluarin uang untuk les bahasa Jerman, bukan les bahasa Jerman, ujian. Ujian itu berapa bayarnya kakak? Itu ujian sekitar 1,2 untuk level A. Aku alhamdulillah ujian teman aku 2 kali. Karena aku mikirin mindsetnya adalah uang. Jadi kalau aku gagal, aku harus ngeluarin uang. Dari mana? Itu kalian harus benar-benar serius gitu. Untuk institut 1,2 bisa sekitar 1,1 dan alhamdulillah Bisa 1,1. iya bisa. Terus tiket pesawat. Nah ini juga tiket pesawat. buat teman-teman mungkin masih tiket pesawat ke Jerman gimana gitu kan. Nah tiket pesawat kebetulan aku dibayarin sama guest family aku. Sehr good. Ya, jadi itu sebenarnya pembicaraan ya. Gimana kita itu tuh jadi intinya yang masalah tiket pesawat itu enggak semua family dibayarin. Jadi cuman kita harus bisa nanya dan komunikasi dengan guest family. Kebetulan aku ditanggung oleh guest family aku. Itu yang kakak yang guest family yang pertama itu Deutsche apa Ausländer juga sih, tapi kewarganegaraan Jerman. Kewarganegaraan. Tapi pas itu bulanannya dipotong atau gimana? Enggak sama sekali. Oh jadi itu gratis. Tapi nanti di balik itu ada cerita lagi. Oke, nanti ya next time ya. Oke, jadi cuman itu ya, bayar ujian bisa dan tiket pesawat aku enggak, berarti 1,1,2 1,1 jadi 2,3 dan tapi mungkin masa sih kita ke Deutschland bawa apa ya. Nah itu beli koper itu tuh kayak pribadi lah, itu pasti setiap orang beda-beda. Ya itu pas kakak berapa tuh, habis berapa kira-kira? Aku
persiapan untuk Pilates itu sekitar 3 juta. Aku cuma 3 juta buat kayak beli oleh-oleh atau beli makanan di sini. Keren loh, dia cuman habis sekitar 3 juta. 5 juta untuk visa dan visa dan Goto Institute. Goto Institute. Jadi ujian. sekitaran 6 5 juta lah. ya, 6 juta. 6 juta, sekira 6 juta. Gue habis-habisan itu lebih dari 20 lebih. Dan aku tuh ya kemungkinan karena aku pakai agen juga kan. Karena aku pakai agen juga dan aku habis uang banyak dan lupa karena yang masalah uang itu mama aku yang urus, jadi ya pokoknya aku lebih dari 20 lah, lebih dari 20-an. Yang pertama Deti udah ya, udah beres ya, sekitaran 6 juta lebih. Dan sekarang aku mau tanya lagi temanku yang temennya Deti ya, temannya Deti. Kita teman ya sekarang. Iya, ya teman ya. Ini tuh kursus bahannya tuh di mana gitu? Pakai agen apa enggak? Iya, oke. Mungkin aku juga lebih realistis ya, karena aku mandiri juga. Iya. Aku juga tanpa agen dan semuanya searching sendiri juga. Iya. Jadi dari mulai tahu au pair program itu aku di akhir tahun 2018. Itu sekitar November, Desember, itu sekitar 3 bulanan untuk searchingnya karena pas itu masih kerja. Terus karena kerja di fashion retail yang jam kerjanya siang atau malam jadi nggak tentu, jadi searchingnya bener-bener jarang-jarang gitu. Iya. Tapi pas udah Februari itu udah mantep banget, udah bener-bener nanya ke. Jadi aku tahu program au pair tuh nggak sengaja dari ini loh, searching. Jadi udah jenuh banget di Indonesia ya, kayak aduh ini udah ngapain? Ya udah capek banget, udah capek sama lingkungan kerja yang kayak begini, yang kayak gini-gini aja, terus lingkungan pertemanan yang kayak gini-gini aja. Kok kayaknya bosen banget ya gitu loh. Kalau kata Sunda ada di situasi yang udah jenuh lah banget. Akhirnya sampai searching, tapi aku nggak bisa bahasa Inggris juga ala kadar, nggak bisa. Aku juga nggak bisa bahasa Apalagi bahasa apa-apa. Inggrisnya cuma ala kadar lah. Iya, akhirnya nge-searching cara jadi TKW tapi nggak mau. Oh no. TKW beneran, tapi nggak mau di ini. Gak mau jadi rumah tangga gitu. Iya, di Hongkong gitu. Jadi nge-searchingnya cara jadi TKW di Eropa. TKW di Eropa. Itu gila banget. Itu tolol banget. Tapi ada juga sih ya Iya, iya, aku searching cara jadi TKW di Eropa. Terus tiba-tiba terus tiba-tiba keluar di Google gitu, kok ada au pair di Belanda, au pair di Prancis, au pair apa gitu kan, gitu masih au pair apa. Akhirnya buka di YouTube terus ada salah satu channel dia lagi au pair gitu. Akhirnya coba buka videonya, terus akhirnya jadi banyak nih tuh, akhirnya jadi searchingnya lebih banyak di Januari Februari sampai akhirnya mantap di Februari. Oke, kira-kira gue bisa kerja berapa bulan lagi untuk ngumpulin uang untuk kalau misalkan gue au pair dari kan di video-video yang udah di searching, yang udah didapat itu ada yang baik-baiknya kayak Kak Deti gini, tapi ada juga yang apes-apesnya nih. Oke, yang kok gini. ya, tapi kok ada juga nih yang bener-bener nilainya nominalnya lumayan agak gede gitu kan. Jadi kita mikir buat oke, kalau misalkan gue nanti posisinya di yang nggak beruntung ya, atau perlu ngeluarin uang yang lebih banyak, gue harus kerja berapa bulan lagi gitu. Untuk akhirnya menempuh untuk tujuan gitu. Itu bener-bener nge-planningnya sampai harus persiapin uang untuk Dutch course berapa ya, sampai untuk ujian berapa ya, karena pasti nanti kalau pengen kursus bener-bener, aku tipe orang yang kalau ngerjain sesuatu harus bener-bener satu dan harus fokus. Akhirnya kalau aku udah mantepin hal itu, aku harus stop pekerjaan aku dan aku udah harus ambil jalan yang lain. Aku juga sama, jalannya sama kayak Moni, harus resign dan aku udah ngitung itu. Iya, kayak gitu. Itu menurutku hal yang sepele, tapi penting untuk di planning. Akhirnya aku udah pikirin itu semua dan aku mutusin untuk sekitar 6 bulanan lagi kerja sampai di Juni 2019. Aku stop kerja di Agustus, September itu kursus 1,5 bulan lah kira-kira, karena itu A1 sampai A2
Itu intensif ya. Itu intensif Senin sampai bener-bener Jumat, siap sampai Jumat jam 9 sampai jam 3 jam 4 sore. Jadi digecek gitu Tapi ya. ya Soalnya gecek gitu. aku aja satu level tuh 6 bulan loh. 6 bulan itu satu level kan. Itu pun intensif seminggu 3 kali. Emang beda-beda sih. Emang beda. Ya, dan aku ambil ujian di Oktober, awal Oktober deh kalau nggak salah, terus akhir Oktober pengumumannya selesai. Alhamdulillahnya lagi karena mindset yang ya itu kalau ini duit gue udah cuma segini doang gitu. Jadi kesempatan buat ujian cuman harus satu kali, harus sekali. Dan udah ngepikirin untuk biaya tiket, dan itu nggak ada duit biaya tiket. Jadi kalau misalkan di Oktober itu gue selesai ujian, meaning November Desember masih bisa kerja. Jadi masih bisa nunggu 2-3 bulanan sambil nunggu visa atau yang lainnya sambil bisa kerja. Iya, buat tiket gitu. Ya, sampai akhirnya kebetulan juga udah punya visa termin pas itu di Desember, itu udah dari Juli deh kalau nggak salah punya visa terminnya. Jadi udah nge-planning kan kalau misalkan di awal Desember, aku waktu itu interview visa tanggal 2 Desember. Jadi aku udah kepikiran, oh kalau misalkan tanggal 2 Desember aku pasti berangkat di sekitaran Januari. Iya. Di Januari kalau itu emang proof kan. Akhirnya ya alhamdulillahnya tembus juga. Jadi berangkat juga di awal Januari. Iya. Terus kursnya Nah, untuk di kursnya kebetulan di tempat kursus aku ini agen juga sebenarnya, dia punya agen, tapi dia yang untuk nyalurin au pair ini dia juga nyediain kayak mes gitu loh. Oh, Ya, kayak kos-kosan gitu. iya kayak kos-kosan gitu 10 juta itu udah sampai level A2 atau B1 10 juta? Iya, dan itu Tapi 2 tinggal di bulanan. situ? Tapi ya tinggal di situ. Cuman aku ambil untuk yang enggak itu kalau nggak tinggal di situ itu berapa biayanya? Nah, itu kebetulannya lagi aku udah ini lagi karena gencar cari yang gratis atau cari yang diskonan, karena ya mindset miskin itu emang mindset miskin itu emang bisa buat kita jadi lebih gercep gitu rasanya ya. Jadi dari yang 2 level itu harusnya 9 juta, itu aku cuman bayar 5,5. Oh mantap ya. 5,5 sampai A2. Tapi aku cuman A2.1 karena aku ada Tengah ya. Iya, sebenarnya aku bisa selesai sampai A2.2 di materinya, tapi karena kelasku yang lama karena ngejar ujian di A1 itu, jadi simulasinya lebih banyak, Iya, jadinya lebih kepotong. penting. Itu lebih penting ujian lebih ya. penting ujian pas itu mikirnya kan. Iya, karena ngejar juga kan. Harus Iya. ngejar juga. Karena aku pikir materi nanti bisa dipelajari lebih lanjut kalau ujian kita udah tembus kan kayak gitu kan. Yang penting Karena persyaratan buat fokusnya- au pair. Iya, karena pas itu fokusnya bisa. Yang penting waktu aku ngomong ke tempat kursusnya, aku cuman butuh aku bisa ujian level A1, aku dapat sertifikat buat aku visa, aku Iya. pengen cepet-cepet pergi ke Jerman. Maksudnya Iya, gitu. iya. Akhirnya ya aku dapat 5,5 untuk Kursus. untuk kursus. Ujian aku juga 1 kali 1,2 juga pas itu. Level A2, Level A1. A1. Level A1. Terus Visa aku juga 1,150 ya, 1,2 Iya, pas itu. 1,1 atau Iya, 1,2 lah. 1,2. Itu pas tiket pesawat. Nah, pas tiket, benar lah aku kebagian yang tidak seberuntung Kak Deti. Tapi itu pasti ada apa Ada ya? Ada hikmah. hikmahnya. Dan gak beruntungnya lagi adalah berangkatnya awal Januari, dimana dari pertengahan Desember sampai pertengahan Januari itu tiket semua nggak ada yang murah. Tapi aku ada cerita lucu. Gimana itu? Kamu nggak punya tiket murah? Aku kan dibayarin GF, tapi aku juga searching, aku juga cari. GF aku bantu dong. Maksudnya kita juga walaupun dibayarin kita juga cari harga terbaik gitu kan. Aku berangkat tanggal 31 Desember, malam tahun baru aku di pesawat. Sampai di tuh tahun baru. Iya, Itu harga tiket cuma 250 euro. Kok bisa? Iya, karena aku searching, karena aku cari bantu. Iya, masih tahu nggak? Aku masih tahu di nama maskapainya namanya adalah Condor. Condor. Iya, Condor. Nanti Pakai coba Condor pakai kartu Condor. kredit kan ya? Iya, tapi kan aku dibantu. tapi kan dibayar. Dia kan dibayarin. Jadi aku ngasih info ini loh, ada tiket murah Condor, dia cuma tanggal 31, tapi tanggal 31 dia harganya 250.
Mantap. Dan itu dapat informasi baru. 20 kilo bagasi Ya. terus 7 kilo kabin. Dapat makan juga. Mantap. Aku dari Indonesia tuh pakai Malaysia Airlines. Ya. Nah, dari Malaysia Airlines transit di Malaysia terus pakai kontraflow. Mantap. Jadi ingat cari informasi itu sebanyak bener. ya. lanjut. Dan kalau aku adalah karena kita kan pas itu udah dikit banget ya, bisa di Desember itu kayak udah normalnya kok ada yang 3 hari 4 hari pas Ya, itu di Desember itu ya, sementara kita udah masuk 2 minggu masih nggak dapat kabar, sampai udah ke 3 minggu pas aku bener-bener pas banget 1 bulan dari tanggal 2 ke tanggal 2 Januari yang tadinya udah mikir udah kayaknya udah nggak di karena pas aku interview visa barengan itu ada 5 orang temanku itu sama-sama nge-apply visa au pair gitu, yang 3 itu pakai sertifikat A2 gitu kan, dan itu kayak 3-3-nya mereka udah dikabarin kalau mereka nggak lulus gitu. Nggak lulus Bisa interview visanya Pakai A2 nggak lulus. pakai A2 itu kan jadinya aku udah Itu menarik itu. dan ya itu menarik banget karena aku kontak-kontakan aku pas bener-bener di bioskop itu kayak boleh nggak minta nomor teleponnya, nanti kita tanya-tanya kabarnya gimana gitu kan. Tapi ya akhirnya mereka ada yang 4 hari langsung dikabarin ditolak, ada yang 1 minggu dikabarin ditolak, yang paling terakhir yang udah masuk 4 bulan yang masuk 1 bulan itu kan 4 minggu itu ditolak juga. Jadi aku pikir kayaknya aku ditolak juga deh gitu. Tapi pas banget tepat di tanggal 2 Januari itu aku dapat email kalau bisa aku ya itu juga kita gencar banget buat email ke kedutaan ya, karena dan cari informasi sebanyak-banyaknya sama sesama teman yang udah ngelewatin proses itu. ya udah berpengalaman. Iya. Dan tepat di tanggal 2 Januari bisa aku ternyata approve. Aku karena itu hari Sabtu deh kalau nggak salah, atau Jumat, Sabtu, Minggu, pokoknya di antara weekend deh, akhirnya aku harus tunda 1 minggu keberangkatan aku berangkat di tanggal 10 Januari. Beruntungnya adalah di jeda-jeda itu kan bisa cari tiket kayak gitu, tapi ya beruntungnya adalah semua tiket yang aku cek nggak ada yang 8 jutaan gitu, jadi aku dapat 9,5 deh kalau nggak salah. Pakai airlines apa? Aku Etihad pas itu. Etihad Kayak emang iya. lumayan ya. Akhirnya aku dapat tiket yang 9,8. 9,8. Aku inget deh, ya pokoknya 10 juta kurang deh, aku lupa. Pokoknya dapat sih. Jadi biaya yang kakak tempuh waktu itu sekitaran kursus 5,5 ditambah sertifikat 1,2, 5,5, 6,7 ditambah 1, bisa 1,2 6, 7,9 ditambah pesawat 10 juta, berarti sekitar 18 juta. ya 18-an juta. 18 juta. Masih mending. Iya. Masih mending. termasuk hotelnya ya. Kalau itu aku juga nggak banyak sih yang aku bawa, karena kan pas datang musim dingin ya. Nah, tips nih buat nggak perlu banyak-banyak karena pas di sini juga kan udah winter sale. Ya. Dan aku belanja di Indonesia juga thrifting aja. Aku belanja barang bekas yang cuman yang penting kita bisa buat sebulan 2 bulan survive pertama gitu. Iya, aku juga. Ya, Aku pokoknya mental miskin. Lagi-lagi balik lagi mental miskin. Pokoknya kita itu pas awal-awal itu yang namanya berjuang tuh berjuang Iya. banget ya. Apalagi yang kita yang maksudnya sederhana lah. Sederhana, jadi kita tuh cuman ngemodalkan informasi dan ngemodalkan ya harapan-harapan yang serba gratis. Pokoknya ini selama kita punya mimpi atau harapan gak ada yang gak mungkin. Iya. Itu sih. Iya, Kayak bener. nggak punya uang atau apa. Mamaku sampai nangis kemarin pas pulang itu, Mbak. Mama sebenarnya minta Mbak supaya kamu dihilangin pikirannya. Mama capek aku bilang gitu kan.